menjadi korupsi WBK IAIN Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia beserta Kepala Bagian Fasilitasi Informasi Birokrasi dan Pelaporan. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kalau WBK itu menjadi pintu masuk untuk menjadi UIN, maka kita harapkan WBK itulah membuka pintu untuk menjadi UIN. Kalau sebaliknya, maka kita harapkan itu adalah dengan UIN, WBK dan WBBM bisa dipegang, atau kalaupun dua-duanya, ini yang kita harapkan bersama-sama, maka WBK dan UIN itu bisa kita pegang di tahun 2020 ini. Mohon doa restunya Pak Kabiru dan Bu Kabak. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama itu betul-betul bisa terpenuhi dan bisa tercapai dengan waktu yang tidak lama. Dan juga Bapak Kabiru dan Pak Bu Kabak yang saya hormati, satu kebanggaan di IAIN Salatiga itu adalah memiliki jurnal terindeks Scopus yang sampai saat ini itu ternyata nilainya belum bisa dikejar oleh Al Jamiah, belum bisa dikejar oleh Studi Islamika maupun UIN Surabaya. Ini sesungguhnya juga merupakan kalau boleh berbangga diri, ini adalah kelebihan dari IAIN Salatiga yang dengan kapasitas SDM yang terbatas, tapi kapasitas yang terbatas jumlahnya itu bisa melampaui target-target yang sudah dicanangkan. IAIN Salatiga tahun ini dan IAIN Kudus ya menjadi pilot project yang nantinya akan bersaing untuk mendapatkan predikat yang prestisius yaitu WBK, dan mudah-mudahan dengan upaya yang luar biasa yang tadi Pak Warik sampaikan sudah mulai dari tahun 2018 ya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi suatu, ini kan step by step kan belajar dan saya pantau itu komponen IAIN Salatiga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ya. Jadi tidak mau berada di comfort zone, tidak mau di zona nyaman, selalu ada kreativitas. Nah, tanpa itu juga tidak mungkin menjadi calon atau pilot project. Kenapa saya mendatangkan Butika? Ya, nanti kita dengarkan semuanya. Jadi kita dengarkan apa yang akan disampaikan Butika. Kita itu tahun kemarin kami sudah diundang juga ke Jakarta untuk latihan presentasi ya. Latihan presentasi di hadapan Menpan langsung. Nah, itu ada 15 satker. Kita ya begitu langsung. Ini mana ini ya Kementerian Agama, Kanwil, IAIN yang wow begitu. Berarti saya yang wow ini apa? Kita nilai sudah 90 gitu kan. Karena kita merasa sudah 2 tahun kita nilai tinggi gitu, kita merasa wah mungkin udah cukup ya untuk kita menjadi satker WBK. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi gak hanya eviden yang harus kita penuhi. Jadi untuk pertama kita bisa masuk menjadi nominasi itu adalah dari eviden dulu. Eviden ada 6 area, kemudian kita sudah memenuhi syarat. Kemudian TLHP itu sudah harus 0. Kalau eviden memenuhi syarat, TLHP enggak, sama aja, kita langsung di dis. Kemudian bila eviden dan TLHP sudah, kita survei awal. Survei awal memenuhi syarat, masuk lagi, lolos lagi. Masih satu lagi, bila survei awal kita masuk, eviden masuk, kemudian LHP masuk, masih satu lagi ada LHKSN dan LHKPN. Jadi kemarin bila kita tidak LHKASN dan LHKPN itu juga masih ada yang belum laporan harta kekayaan maksudnya, maka kita juga tidak akan lolos. Jadi berbagai aspek ya. Semoga tidak berhenti berinovasi, jangan kecewa. Kegagalan itu biasa. Justru dari kegagalan itu kita belajar seperti apa. Masa sih nggak lolos kan gitu ya. Itu masa sih gitu ya.
Jadi ini adalah tahun pertaruhan kami sebetulnya dengan tim Kementerian Pan-RB. Memang dilalah terjadi pandemi, tetapi pandemi bukan berhenti. Justru inovasi di situ semakin harus keluar, semakin harus timbul lagi, meyakinkan tim dari tidak hanya tim Kementerian Pan-RB, kita meyakinkan pada dunia bahwa di sini telah terjadi perubahan besar-besaran seperti itu. Nah, memang yang dari beberapa paparan yang disampaikan oleh Ibu Dia tadi tergambar memang banyak inovasi di fakultas dan sebagainya. Oke, saya clear. Tapi memang harus ada bedanya ya antara sebelum pandemi dan ketika sekarang pandemi. Jadi yang dilihat oleh dalam hal ini kebetulan kita dievaluasi oleh tim Kementerian Pan-RB. Jadi kepada Kementerian Pan-RB nanti hanya minta biasanya semula menjadinya. Jadi kalau before-nya seperti ini, after ada pandemi seperti ini, ya seperti itu. Jadi harus terlihat bedanya. Kemudian saya jujur di antara layanan berbasis IT dan sebagainya, saya tertarik dengan program para security tadi ya. Belum ada setahu saya ya di satker manapun gitu ya yang layanan security-nya sangat baik seperti di IAIN Salatiga. Mulai dari pintu depan, sebetulnya Bu Dia, saya sudah sampai depan, tapi juga Bu Dia tidak tahu aja saya sudah tanya-tanya itu di sekeliling depan. Cuman nanyanya yang kita latihan sebelum ditanya oleh Kementerian Pan-RB, kita dulu yang tanya-tanya. Ternyata mereka well informed sekali terkait informasi per harinya. Ada kegiatan apa, sedang berlangsung apa. Jadi tamu itu kalau bertanya tidak salah. Satu kata, incredible, menakjubkan gitu ya. Jadi hal yang memang sudah sepantasnya lah ke depan IAIN Salatiga dapat menyandang predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Karena tanpa kerjasama dan komitmen yang dibangun bersama antara stakeholder dengan seluruh pegawai, bahkan bersama dengan masyarakat, mustahil predikat WBK ini dapat diraih dalam waktu tidak terlalu lama ini. Insya Allah berhasil. Selamat untuk IAIN Salatiga dan semoga tidak terlalu lama lagi meningkat memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani.